Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan saya dan teman saya Hani Tribuana akan mempresentasikan mengenai himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Definisi 4.1. 1. Himpunan bagian H dari himpunan bilangan asli NH bagian N adalah himpunan berhingga atau finite jika dan hanya jika H terbatas. 2. Himpunan sebarang A adalah berhingga atau finite jika dan hanya jika terdapat suatu bagian berhingga dari bilangan-bilangan asli H dan pemetaan F dari H ke A adalah pemetaan daftar atau onto. Himpunan hampa adalah berhingga. Teorema 4.7. Setiap himpunan berhingga adalah terbilang. Bukti. Jika A sama dengan himpunan kosong, maka A berhingga. Definisi 4.11.3. Dan A terbilang. Definisi 4.10.1. Sekarang kita anggap A tidak hampa dan berhingga. Menurut definisi 4.11, terdapatlah himpunan bagian H terdiri dari himpunan bilangan-bilangan bulat positif sedemikian sehingga pemetaan fungsi F dari H ke A adalah onto, tetapi H bagian N, sehingga A terbilang. Teorema 4.4. Akibatnya, A adalah himpunan terbilang. Teorema 4.5. Definisi 4.12. Kita menggunakan lambang NN sama dengan 1, 2, 3 hingga ke N dengan N elemen N, yakni himpunan N bilangan asli yang pertama. Definisi 4.13. Suatu himpunan H dikatakan terdiri atas tepat N unsur jika dan hanya jika terdapatlah pemetaan bijektif fungsi N dari NN ke H. Teorema 4.8. Untuk setiap bilangan asli N, himpunan NN mempunyai sifat-sifat berikut. Pertama, NN terbatas. Kedua, NN berhingga. Dan ketiga, NN terdiri dari tepat N unsur. Bukti. Jelas bahwa NN bagian N dan NN tidak sama dengan N, maka terdapat bilangan asli M1, M2 elemen N, dan M1, M2 bukan elemen NN. Sedemikian sehingga M1 lebih kecil dari setiap unsur di NN, dan M2 lebih besar dari setiap unsur di NN. Jadi, NN terbatas. Yang kedua, ada pemetaan onto fungsi NN ke fungsi NN, yakni pemetaan identitas Fx untuk setiap X elemen NN. Jadi, menurut definisi 4.11, NN berhingga. Yang ketiga, jelas bahwa pemetaan fungsi NN ke NN dengan pemetaan identitas Fx untuk setiap X elemen NN adalah bijektif. Menurut definisi 4.13, NN terdiri dari tepat N unsur. Contohnya, NN sama dengan 1, 2, 3, 4. Pertama, batas bawah 0, batas atasnya 4. Jadi, NN terbatas. Lalu, NN berhingga dan NN tepat 4 unsur. Definisi 4.14. Suatu himpunan tak berhingga atau infinite adalah suatu himpunan yang bukan berhingga. Suatu himpunan tak berhingga terbilang adalah himpunan tak berhingga dan terbilang. Suatu himpunan
tak berhingga tak terbilang adalah himpunan tak berhingga dan tak terbilang. Contoh, himpunan H 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6 titik-titik adalah himpunan denumerable dan terbilang. Himpunan bilangan-bilangan rasional adalah denumerable. Himpunan real antara 0 dan 1 adalah non-denumerable. Teorema 4.9. Gabungan dari himpunan-himpunan terbilang yang banyaknya terbilang adalah terbilang. Himpunan semua pasangan bilangan-bilangan asli P1, HK elemen N adalah terbilang. Lemma 4.2. Misalkan Q+ adalah himpunan semua bilangan rasional positif, yakni Q+ sama dengan H per K, HK elemen N. Kita definisikan pemetaan fungsi P1 ke Q+ dengan rumus untuk semua X sama dengan HK elemen P1. Fungsi X sama dengan H per K. Jelas bahwa pemetaan ini untuk jadi karena P1 terbilang, maka Q+ juga terbilang. Lemma 4.1. Misalkan K adalah himpunan bilangan asli X yang dapat ditulis dalam bentuk X sama dengan 3 pangkat H, 5 pangkat K, di mana H dan K adalah bilangan-bilangan bulat tak negatif atau bilangan cacah. Lemma 4.2. Misalkan P sama dengan HK elemen C, yakni P adalah himpunan semua pasangan dari semua bilangan cacah. HK maka P countable atau terbilang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Ani Tribuana. Silakan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nurul. Teorema 4.10. Himpunan semua bilangan rasional positif adalah himpunan terhingga terbilang atau denumerable. Kemudian teorema 4.11. Himpunan semua bilangan rasional negatif Q- adalah terbilang. Bukti, kita definisikan fungsi f Q plus Q- dengan rumus fungsi fx sama dengan min x untuk semua x elemen Q-. Q plus. Jelas bahwa pemetaan ini onto, sehingga karena Q plus adalah terbilang, maka Q- juga denumerable. Teorema 4.5. Teorema 4.13. Himpunan A terdiri dari semua bilangan real antara 0 dan 1 adalah tak terbilang. Bukti, tema ini dengan induksi matematik. Mula-mula kita melihat bahwa H tidak hampa karena H bukan terhingga. Misalkan P adalah sebuah unsur dari H. Definisikan pemetaan bijektif F1 N1 maka P. Jelaslah bahwa P adalah himpunan bagian dari H yang terdiri dari tempat satu unsur. Jadi lemma benar untuk N sama dengan 1. Kita anggap bahwa lemma benar untuk N sama dengan K, jadi terdapatlah himpunan bagian BK terdiri dari tempat K unsur dan pemetaan bijektif FK, NK, ke BK. Lanjut Mbak Nurul.
rangkuman himpunan H bagian N adalah terbatas jika ada P, Q elemen N, dan P lebih besar dari setiap unsur di H dan Q lebih kecil daripada setiap unsur di H himpunan A, sehingga terdapatlah himpunan H N sedemikian hingga F H, maka A. Pemetaan daftar dengan H sebagai himpunan daftar. H finite H terbilang kontrapositif, H tak terbilang, maka H infinite. Himpunan semua bilangan real R adalah himpunan non-numerable, tak berhingga, tak terbilang. Himpunan R ini memuat himpunan-himpunan numerable seperti N, himpunan bilangan asli, Y, himpunan bilangan bulat, C, himpunan bilangan cacah, dan I, himpunan bilangan rasional. Contoh 4.10. N adalah himpunan semua bilangan asli, G1 adalah himpunan semua bilangan bulat positif ganjil, dan G2 adalah himpunan semua bilangan bulat positif genap. Carilah pemetaan untuk daftar dari N ke G1, dari N ke G2, dan dari G1 ke G1. Jika kita display dipaparkan himpunan-himpunan tersebut adalah N 1, 2, 3, 4, 5, 6, G1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, G2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jika kita definisikan pemetaan fungsi Fn ke G1 dengan rumus F1n sama dengan 2n-1 untuk setiap n elemen n, jelas F1 adalah pemetaan daftar onto. Demikian pula sebaliknya, jika kita definisikan pemetaan F2, fungsi F2 G1 ke n dengan rumus F2n min 1/2n plus 1 untuk setiap n elemen G1. Jelas bahwa F2 adalah pemetaan daftar. Kita definisikan pemetaan G1 n ke G2 dengan rumus F1n sama dengan 2n untuk setiap n elemen n. Jelas G1 adalah pemetaan daftar onto. Demikian pula sebaliknya, jika kita definisikan pemetaan G2 ke n dengan rumus F2n sama dengan 1/2n untuk setiap n elemen G2. Jelas bahwa F2 adalah pemetaan daftar. Kita definisikan pemetaan H1 G1 ke G2 dengan rumus H1n sama dengan n plus 1 untuk setiap n elemen G1. Jelas H1 adalah pemetaan daftar atau onto. Demikian pula sebaliknya, jika kita definisikan pemetaan H2 G2 ke G1 dengan rumus H2n sama dengan n1 untuk setiap n elemen G2, jelas bahwa H2 adalah pemetaan daftar. Untuk latihan soal, definisi himpunan berhingga, definisi 4.11. Kemudian yang kedua, definisi himpunan tak berhingga, definisi 4.14. Yang nomor 1, sebuah himpunan bagian dari himpunan bilangan asli dikatakan berhingga jika dan hanya jika terbatas. Sebarang himpunan dikatakan berhingga jika dan hanya jika dapat ditemukan himpunan bagian berhingga dari bilangan asli. Sedemikian sehingga pemetaan dari himpunan yang terakhir ini ke himpunan tersebut adalah pemetaan daftar atau onto. Himpunan hampa dianggap terbatas. Kemudian yang kedua, semua himpunan dikatakan himpunan tak berhingga jika dan hanya jika ia bukan himpunan berhingga. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mungkin ada yang ditanyakan.
Assalamualaikum Mbak, saya Aili Fatul Marifa, mau izin bertanya. Tadi kan sudah dibacakan definisi 4.14. Saya mau minta penjelasan ulang, soalnya kalau cuma membaca aja sepertinya ribet dan masih belum paham gitu. Terima kasih. Maaf Mbak, bisa diulangi kembali pertanyaannya? Yes, benar. Kan tadi yang definisi 4.14 itu kan kalimatnya terlalu rumit kalau cuma dibaca. Tadi juga sudah dijelaskan tapi kurang jelas. Mohon izin dijelaskan ulang. Dan dikasih contohnya, dikasih penjelasan contohnya ulang lagi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aili. Ini minta dijelaskan ulang mengenai definisi 4.14. Jika suatu himpunan itu tak berhingga atau infinite, maka himpunan tersebut itu bukan berhingga. Terus, suatu himpunan tak berhingga terbilang, jadi itu himpunan tersebut merupakan himpunan tak berhingga dan terbilang. Jika himpunan tak berhingga tak terbilang, maka himpunan tersebut disebut himpunan tak berhingga dan tak terbilang. Terus contohnya, himpunan H sama dengan 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6, dan seterusnya. Himpunan H disebut himpunan terbilang karena anggota H tersebut dapat ditunjukkan atau dihitung satu persatu. Di situ kan sudah jelas bahwa anggota-anggota dari H itu bisa ditunjukkan, yaitu 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6, dan seterusnya. Lalu, himpunan bilangan-bilangan rasional itu merupakan denumerabel. Himpunan real antara 0 dan 1 adalah non-denumerabel. Apakah sudah agak mengerti, Mbak? Bagaimana, Mbak Aili? Bagaimana Mbak Aili? Apakah jawaban saya bisa diterima? Ya Mbak, bisa sudah lumayan paham. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kiki.
Pertanyaannya, pengertian himpunan hampa. Himpunan hampa itu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Seperti itu. Bisa dipahami, Mbak Kiki? Iya, Mbak. Maksud saya kan di situ kan himpunan hampa adalah berhingga. Kan gitu ya di definisi 4.11. Nah, nilai dari himpunan hampa itu ada nilainya nggak kok berhingga gitu. Kan kosong. Nah, gitu. Memahami pertanyaan saya dah. Atau Iya, itu. Mbak. Oke. Mungkin seperti ini, Mbak. Mungkin, tapi kan dia himpunan berhingga, himpunan kosong yang tak memiliki anggota. Jadi dia disebut berhingga karena ya hingganya itu kosong. Kalau dia tak berhingga kan seterusnya kan ada terus. Nah, ini karena dia kosong jadi ya berhingga di titik kosong itu saja. Tidak bisa berlanjut. Mungkin seperti itu. Bagaimana, Mbak? Ya, dipahami. Terima kasih. Jawab jangan mungkin ya. Nah, kalian kan yang presentasi tadi. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Jadi dikembalikan ke definisi dan teorema, apa itu himpunan berhingga, apa itu himpunan tak berhingga ya. Tadi sudah dikasih contoh ya untuk misalkan yang dinyatakan berhingga itu yang gimana, yang tak berhingga gimana, sudah ya? Saya belum lihat tadi slide-nya. Coba ditampilkan lagi bisa nggak? Iya, Pak, bisa.
Oke, sebentar saya coba lihat dulu. Ini tadi kok nggak ditampilkan seperti ini. Iya Pak, soalnya itu teman saya sekelas itu ada yang tipnya kalau ditampilkan langsung PowerPoint itu dia nggak bisa masuk. Oh gitu, ada yang gitu ya? Iya Pak, ada. Ini pakai laptop ya? Atau Pakai HP. pakai HP ya? Bisa ya, seperti ini. Bisa Pak. Sini belum ada contohnya ya? Contoh soalnya. Belum. Yang sekali belum ada contoh soalnya. Atau gini aja, nanti kalau waktu mengumpulkan dilengkapi dulu ya. Untuk sebelum upload ini slide-nya, kalian lengkapi dulu berapa contoh soal gitu ya. Yang lainnya juga yang belum ada contoh soalnya coba dikasih contoh soal dan pembahasan. Iya Pak. Oh ini ada contoh sih dari definisi ya. Tapi ya untuk contoh yang latihan itu belum ada. Misalkan definisi 4.14 di situ suatu himpunan tak berhingga atau infinite itu ya. Jadi ada contoh yang sebelahnya. Oke, nggak apa. Coba dilengkapi sebelum dikumpulkan. Yang lain sudah nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada silakan diakhiri, Mbak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.